Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wiryaji dengan NIM C1C024084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tentang PPh Badan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama itu tentang definisi PPh Badan. Nah, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak Badan selama 1 tahun pajak. Nah, adapun dasar hukumnya itu ada tiga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai HPP. Lalu ada Peraturan Nomor 55 Tahun 2022. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023. Nah, semua badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia wajib membayar PPh Badan sesuai peraturan ini. Adapun untuk jenis-jenis PPh badan ada dua, itu yang pertama ada PPh final. Nah, ini dikenakan langsung atas penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah atau bangunan. Nah, pajaknya tidak dapat dikreditkan dan tidak digabung dalam perhitungan akhir tahun. Lalu yang kedua ada PPh tidak final. Nah, pajak dihitung pada akhir tahun berdasarkan penghasilan kena pajak. Nah, wajib dilaporkan juga melalui SPT tahunan. PPh final biasanya untuk usaha kecil atau jenis penghasilan tertentu, sedangkan untuk PPh tidak final digunakan untuk perhitungan tahunan perusahaan besar. Masuk ke materi selanjutnya ada subjek dan objek PPh Badan. Untuk subjek pajaknya itu ada yang dalam negeri, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Lalu ada yang di luar negeri, badan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui bentuk usaha tetap atau BUT maupun tidak. Nah, lalu ada objek pajak PPh Badan, itu semua penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi seperti gaji, laba usaha, bunga, dividen, sewa, royalti, dan keuntungan penjualan aset. Nah, semua jenis penghasilan yang diterima badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, itu termasuk objek pajak. Nah, lalu selanjutnya ada pembukuan. Setiap wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh badan. Nah, pembukuan ini berisikan mengenai aset dan kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan dan penyerahan, lalu ada laporan keuangan, itu neraca dan laba rugi. Nah, pembukuan yang rapi penting agar laporan pajak sesuai dengan dan memudahkan dalam pemeriksaan oleh otoritas pajak. Selanjutnya ada tarif PPh Badan. Ini ada yang pertama ada 22%. Ini untuk tarif umum untuk badan yang dengan peredaran brutonya itu lebih dari 50 miliar. Lalu ada 19% untuk perusahaan terbuka dengan 40% saham diperdagangkan di bursa. Lalu ada 11% untuk badan yang dengan peredaran brutonya itu di bawah kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini pengurangannya 50%. Lalu yang keempat ada 50%. Nah, ini untuk tarif untuk peredaran antara 4,8 miliar hingga 50 miliar. Nah, lalu yang terakhir ada 0,5%. Ini final, dikenakan atas omset khusus bagi UMKM dengan batas waktu tertentu. Nah, tarif ini berbeda tergantung pada skala usaha dan status perusahaannya. UMKM mendapat kemudahan dengan tarif 0,5%. Nah, ini tarif final ya. Lalu ada mekanisme perhitungan PPh Badan. Ini ada 5. Yang pertama itu kita tentukan penghasilan neto fiskalnya. Lalu yang kedua kita kurangi dengan kompensasi kerugian. Ini maksimalnya 5 tahun. Lalu yang ketiga hasilnya itu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu keempat ini kita kalikan PKP dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kelima kurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Nah, perhitungan ini menentukan jumlah pajak yang harus kita setor atau dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. PT AAA memiliki penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar. Nah, ini menggunakan tarif
pengurangan pasal 31E itu dikenakan 50% dikalikan 22%. Nah, adapun untuk PPh terutangnya itu 50% kita kalikan 22%. Ini dapatkan hasil sebesar 11%. Nah, lalu kita kalikan dengan 5 miliar. Ya. Jadi 5 miliar dikalikan 11% sebesar 550 miliar. Lalu kita kita menghitung kredit pajak yang ada pada PT AAA. Nah, dalam kasus ini PT AAA memiliki tiga pajak penghasilan terutang yaitu pasal 21 dan pasal 23. Nah, untuk pasal 21 itu dia dikenakan potongan karyawan sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada pasal 23 ini potongan dari pihak ketiga sebesar 100 juta 100 juta rupiah. Nah, jadi untuk total kredit pajak yang harus dibayarkan itu 550 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah dan 100 juta rupiah. Jadi sebesar 400 juta rupiah. Nah, 400 total yang dibayar ini 400 juta rupiah kita bagikan dengan 12 bulan. Nah, jadi 400 juta dibagikan dengan 12 itu sebesar 33.333.000 per bulan. Nah, maka PT AAA wajib membayar PPh pasal 25 sebesar 33.333 rupiah setiap bulannya selama 1 tahun pajak. Nah, itu. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.